Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar yang namanya air kristal kimia stokiometri kelas 11. Secara pengertian, air kristal itu adalah air yang terdapat di dalam kristal tetapi tidak terikat secara kovalen dengan molekul induk. Atau mudahnya, air kristal itu adalah molekul air yang terjebak dalam suatu kristal. Kristal sendiri itu merupakan zat padat yang memiliki bentuk teratur. Nah, contohnya di sini untuk air kristal itu susunannya misalkan CuSO4 5H2O atau MgSO4 7H2O. Oke, nah perlu diketahui catatannya itu adalah kristal tersebut itu disebut sebagai hidrat. Hidrat itu adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air. Oke. Kemudian kalau senyawa yang mengandung air kristal itu disebut sebagai garam hidrat. Langsung saja kita masuk ke rumus. Di sini kalau untuk mencari persentase air, rumusnya adalah jumlah dari H2O-nya dikali MrH2O dibagi MR senyawa dikali 100%. Contoh soal nomor 1, hitunglah persentase massa air dalam garam hidrat MgSO4 7H2O. Oke, kita masukkan ke soal. Persen dari air sama dengan jumlah H2O yaitu 7 dikali MR-nya yaitu 18 dibagi MR senyawanya. Oke, kita hitung MR. Pertama ada Mg, jumlahnya 1 berarti 24 ditambah S-nya 1 ya, berarti 32 ditambah O-nya ada 4 berarti 4 kali 16 ditambah hanya ada 14 kali 1 ditambah O ada 7 berarti 7 kali 16. Selanjutnya kita bisa hitung, nanti didapatkan 246. Kemudian kita kalikan dengan 100% sama dengan 51,22%. Selanjutnya di sini ada soal kita disuruh mencari nilai X, berarti yang ini. Di sini ada MgSO4-nya 38 gram, dipanaskan ternyata diperoleh 20 gram MgSO4. Hitunglah berapa nilai X. Oke, ketika dipanaskan berarti nanti akan terurai. Jadi kalau misalkan kita gambarkan atau kita tulis reaksinya itu seperti ini. Terurai menjadi MgSO4 ditambah X H2O. Nah, di sini diketahui 38 gram yang MgSO4-nya itu adalah 20 gram. Kemudian berapakah nilai X? Oke. Nah, dari sini kita bisa menggunakan hukum yang massa sesudah dengan massa sebelum itu sama. Jadi di sini nanti kita bisa menghitung massa H2O. Jadi awalnya diketahui bahwa seluruh massanya itu adalah 38. Terus diketahui si MgSO4-nya itu adalah 20 gram. Artinya H2O-nya itu didapatkan dari 38 dikurangi 20 sama dengan 18. Itu yang pertama. Selanjutnya kita akan hitung molnya dulu. Mol dari MgSO4 yang bisa dihitung ya, 20 dibagi MgSO4 itu MR-nya adalah kita tulis dulu, MR MgSO4 itu adalah 120. Maka didapatkan 1/6 mol. Kita gunakan perbandingan perbandingan mol. Jadi kalau MgSO4-nya itu 1/6, artinya kita bisa hitung untuk
H2O-nya itu adalah koefisien yang ditanyakan dibagi koefisien yang diketahui dikali mol dari MgSO4. Berarti X dikali, tak ganti titik aja ya biar nggak bingung, 1/6 menjadi X per 6 mol. Itu punyanya H2O. Oke, nah dari situ kita kan tahu berarti mol H2O sama dengan gram per mR. Mol H2O nya itu adalah X per 6 mol, sama dengan gramnya adalah 18, mR air adalah 18. Artinya X sama dengan 1 dikali 6, berarti X sama dengan 6. Sehingga nanti rumusnya menjadi MgSO4 6H2O. Soal berikutnya, jadi langsung saja, suatu hidrat tembaga dipanaskan ternyata beratnya berkurang 36%. Tentukan rumus molekul hidrat tersebut. Oke, hidrat tembaga 2 sulfat ya, berarti CuSO4 kemudian X-H2O. Dia dipanaskan berarti menjadi CuSO4 sama X-H2O. Nah, totalnya itu kan berarti 100%. Terus karena dipanaskan berkurang 36%. Ketika dipanaskan berarti kan airnya akan menguap. Jadi itu adalah massa air yang menguap itu. Berarti 36%-nya. Sehingga CuSO4-nya itu adalah 100 dikurangi 36%. Sehingga didapatkan 100%, kemudian 64%, dan 36%. Sekarang kita hitung mRCuSO4 itu adalah 159,5, sedangkan mR dari H2O itu adalah 18. Nah, kita akan menggunakan perbandingan mol. Dari CuSO4 sama H2O atau gini. Nah, seperti ini. Untuk rumus mol diingat-ingat gram per mR. Gram CuSO4 kita cuma taunya persen ya, berarti kita bisa gantikan itu dengan persen menjadi 64 dibagi dengan mR. mR-nya adalah 159,5. Ini berarti 36 dibagi 18. Maka didapatkan 0,4 sama 0,2. Selanjutnya kita sederhanakan lagi hingga yang paling sederhana. Misalkan kita bagi berapa? Sebentar. Ini 2 ya. Kemudian ini 0,4. Kita bagi 0,4 berarti 1. Kita bagi 0,4. 2 dibagi 0,4 itu adalah 5. Jadi 1/5. Artinya CuSO4-nya itu 1 koefisiennya dan H2O-nya itu 5. Kurang lebih seperti ini.